Tribuners semua. Hari ini kita berada di kantor BMKG Jawa Tengah di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Siliwangi. Obrolan pagi hari ini kita dengan Kepala BMKG Jawa Tengah, yaitu dengan Bapak Sukasno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Baik, terima kasih para Tribuners bahwa hari ini sering cuaca tidak seperti yang diduga, kadang-kadang mendung tapi nggak jadi hujan, tiba-tiba malam harinya hujan dan lain sebagainya. Kemudian juga masih secara hitung-hitungan teori dulu September ini masih musim kemarau, tapi faktanya sekarang kalau malam hari atau sore hari sering hujan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa informasi yang ada di media sosial maupun di berita tentang potensi ini, potensi itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hari ini kita bersama Kepala BMKG Jawa Tengah, kita kupas habis, kita jelaskan sedetail-detailnya biar masyarakat di Jawa Tengah dan Indonesia mendapatkan informasi yang real, yang bersumber pada ahlinya. Oleh karena itu, tribunjateng.com, perkenalkan, saya S. Widodo, News Manager di Tribun Jateng, melakukan wawancara eksklusif dengan Bapak Kepala BMKG Jawa Tengah, yaitu Bapak Sukasno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para pemirsa. Jadi pemerhati informasi cuaca dan iklim untuk yang di Provinsi Jawa Tengah maupun di Indonesia. Saya Sukasno, BMKG Stasiun Klimatologi Semarang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah wacana maupun informasi kami nantinya semakin mudah dipahami dan tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Mohon diberi penjelasan singkat kondisi cuaca saat ini, Pak Kepala. Untuk di Jawa Tengah ini, kalau kita bisa mengupas ke belakang, Pak Ganjar itu sering menyampaikan Jawa Tengah itu maunya bencana. Seperti itu. Jadi, siklusnya itu terlihat seperti bulan ini, September, Oktober, November. Di sana bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi kadang-kadang ada angin kencang, kemudian tiba-tiba hujan, kemudian kadang-kadang juga ada hujan es, seperti itu. Dan mudah-mudahan yang tidak kita harapkan tidak terjadi. Tapi inilah kondisi alam yang harus kita waspadai. Jadi kalau boleh kami sampaikan seperti ini, dari potensi mengintai sepanjang waktu kita waspadai. Di bulan apa itu, Pak? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ini pancaroba juga masanya sama seperti bulan-bulan 3 bulan ini. Jadi ada puting beliung, petir, yang mengikuti ya, mendukung faktor lokal. Biasanya tipe-tipe lokal yang mendukung awan hujan itu terbentuk. Jadi kalau boleh kami sampaikan, kalau dulu puting beliung itu tempatnya tertentu. Dulu dataran tinggi ya. Dulu di dataran tinggi, Pak. Dataran tinggi, kemudian ada dataran yang melandai. Mungkin ini ya. Sekarang itu nggak milih-milih. Oh gitu. Sekarang nggak milih-milih. Jadi sampai kemarin tidak lama ya. Jadi saya ingat betul itu di Wonogiri. Di Waduk Wonogiri ada puting beliung di atas permukaan air. Water spot. Sampai nyedot air ya. Wah. Hujan, panas itu bagian dari cuaca. Itu sea surface temperatur, jadi suhu permukaan air laut. Jadi di Samudra Pasifik sebelah sini. Dulu bagian timur hingga barat. Sebelah timur hingga barat. Itu didominasi kondisi dingin dan netral. Kemudian ada yang masuk Oktober. Ya, Oktober dekat Pati sama Jepara itu ya. Jepara, Pati dan Rembang. Itu bagian kecil. Panjang lebar kita tanya jawab dengan Pak Kepala BMKG Jawa Tengah, Bapak Sukasno. Ini ada pertanyaan dari pembaca, saya sampaikan kepada Pak Kasno.
Halo Tribun, kenapa akhir-akhir ini minggu ini terasa panas banget di siang hari, bahkan sampai malam juga terasa panas. Itu kira-kira Pak Kasno bisa jelaskan seperti apa Pak? Ini banyak pembaca yang bertanya seperti itu Pak. Ya, Pak. Jadi kalau boleh kami jelaskan seperti ini. Kalau siang merasa panas, biasanya awan itu tidak menutupi permukaan bumi. Awan tidak menutupi permukaan bumi, Ya. jadi matahari langsung. Ya, jadi energi matahari langsung diserap oleh bumi tanpa ada halangan awan tadi. Nah, kenapa kok malam ini terasa Masih panas? Masih panas, Yeah. sumuk, karena memang kelembabannya tinggi. Jadi uap air yang tadi kami sampaikan, SST sekarang itu SST-nya hangat. Jadi penguapannya itu lebih besar dari biasanya. Jadi karena anomalinya positif, karena SST, sea surface temperature atau suhu permukaan air lautnya itu lebih tinggi dari normalnya, penguapan di wilayah Jawa Tengah ini lebih tinggi dari normalnya. Itu yang menyebabkan kita kalau malam ini terasa sumuk. Gitu. Terima kasih Tribuners, sudah kita jelaskan panjang lebar dari Kepala BMKG Jawa Tengah Bapak Sukasno tentang kapan datangnya hujan, kenapa cuaca sekarang agak panas di daerah tertentu, kemudian ada sebagian yang datangnya hujan lebih cepat di dasarian atau 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga di bulan September ini. Tetapi secara rata-rata se-Jawa Tengah ini datanya hujan adalah bulan Oktober dan normal, tidak begitu tinggi curah hujannya, juga tidak begitu rendah curah hujannya. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi atau cuaca yang ideal ini tidak terjadi bencana di Jawa Tengah, karena kita tahu di Jawa Tengah ini kayak supermarketnya bencana. Baik pemirsa Tribuners, sebelum kita tutup nanti ada closing statement dari Pak Sukasno selaku Kepala BMKG Jawa Tengah untuk masyarakat Jawa Tengah. Bapak Ibu yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang kami prediksikan sifat hujannya itu di atas normal, patut waspada. Dalam arti sifat hujan di atas normal berarti curah hujannya di atas rata-rata klimatologisnya di tempat itu ya. Kemudian dalam untuk mengantisipasi memasuki musim hujan 2021-2022 ini, kami menghimbau pada masyarakat bahwa potensi cuaca ekstrim saat masa peralihan, jadi sekarang ini masih pancaroba, seperti hujan lebat tiba-tiba itu bisa terjadi, kemudian dengan intensitas sedang sampai dengan lebat dalam durasi pendek. Ini kalau di pancaroba seperti itu. Kemudian disertai dengan angin kencang, kemudian petir, angin, puting beliung bisa juga terjadi, dan potensi hujan es yang kadang-kadang juga terjadi, yang bisa terjadi pada periode pancaroba ini. Jadi patut kita semua waspada di masa pancaroba yang sekarang ini. Kemudian pada periode musim hujan, tidak berarti musim hujan ini sebuah yang ditakutkan atau nanti kalau musim hujan itu ada suatu bencana. Tidak. Musim hujan dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat untuk menambah luas tanam. Jadi dengan memanen air hujan untuk persediaan nanti saat musim kemarau, seperti itu. Jadi tidak mesti curah hujan ini merugikan, tapi bisa kita kumpulkan, kita panen di saat musim hujan ini untuk mengisi, misalnya untuk mengisi waduk, embung, kemudian yang berguna nantinya untuk periode di musim kemarau. Kemudian untuk daerah rawan banjir misalnya, yang ketiga, pada daerah rawan banjir dan tanah longsor diminta waspada menjelang dan pada puncak musim hujan, terutama di wilayah yang diperkirakan curah hujannya di atas normal. Jadi kalau kami tadi sampaikan, di Jawa Tengah ini ada wilayah-wilayah yang sifat hujannya normal, ada yang di atas normal. Yang di atas normal inilah yang
kita patut waspadai. Di masyarakat yang tinggal di lereng, di dataran-dataran tinggi yang notabene-nya tanahnya bergerak, tetap waspada. Untuk di Jawa Tengah, BMKG ada 6 UPT. Kalau yang di kantor kami ini adalah Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang. Kami diberikan tanggung jawab selaku koordinator BMKG di Jawa Tengah ini. Di Jawa Tengah, selain Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang, ada UPT BMKG yang di Bandar Udara, namanya Stasiun Meteorologi Semarang, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Di sana tupoksinya adalah tentang cuaca. Tupoksi intinya adalah memberikan informasi cuaca take off dan landing, seperti itu untuk pelayanan ke bandar udaraan. Kemudian ada lagi UPT BMKG yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, namanya Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas. Tupoksinya adalah memberikan informasi cuaca maritim sekitar pantai utara di Jawa Tengah ini, dan memberikan informasi cuaca untuk lokal ke sak bandaran ya, untuk lokal ini pelabuhan laut untuk di Tanjung Mas. Kemudian ada lagi UPT BMKG yang ada di Tegal. Tupoksinya adalah memberikan informasi cuaca sekitar Tegal Raya dan sekitarnya. Untuk di wilayah selatan ada UPT BMKG lagi di Jawa Tengah ini, namanya Stasiun Meteorologi Cilacap. Tupoksinya memberikan informasi cuaca baik sinoptik, kemudian tentang informasi cuaca maritim juga disampaikan dari Stasiun Meteorologi Cilacap. Ada satu lagi Stasiun Geofisika yang ada di Banjarnegara. Tupoksi Stasiun Geofisika di Banjarnegara adalah memberikan informasi tentang informasi kegempaan yang ada di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah ini ada 6 UPT. Tengah ini ada 6 UPT BMKG yang insya Allah koordinasi kami untuk membangun informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika ini akan dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah. Moto kami, pahami iklim untuk kehidupan. Semoga informasi kami bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.